Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Wafikul Ahdi. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang tayamum dan juga tata cara bertayamum. Tayamum mengacu pada tindakan menyucikan diri tanpa menggunakan air dalam Islam, yaitu dengan menggunakan pasir atau debu. Tayamum disyariatkan berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan sholat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan kakimu sampai dengan kedua mata kaki. Dan jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik dan bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu. Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu, supaya kamu bersyukur. Quran Surat Al-Maidah ayat 6. Tayamum diperbolehkan dilakukan hanya bila yang pertama, tidak adanya air yang cukup untuk wudhu atau mandi. Dan yang kedua, tidak mampu menggunakan air seperti orang yang lemah, orang yang dipenjara, atau takut binatang buas. Dan yang ketiga, sakit atau memperlambat sembuh dari sakit bila menggunakan air. Dan yang keempat, jumlah air sedikit dan lebih dibutuhkan untuk menyambung hidup seperti halnya minum. Dan yang kelima, tidak adanya alat untuk menimba atau mendapatkan air meski airnya berada di dalam sumur. Dan yang keenam, takut habisnya waktu sholat sedangkan untuk mendapatkan air sangat jauh. Dan yang ketujuh, kondisi yang sangat dingin dengan persyaratan tertentu. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama niat, bersamaan dengan sapuan pertama. Dan yang kedua, mengusap seluruh bagian wajah dengan tanah. Dan yang ketiga, mengusap kedua tangan sampai siku. Dan yang keempat, tertib. Dalam bertayamum, tidak cukup berniat menghilangkan hadas saja. Sebab tayamum tidak menghilangkan hadas. Tapi tayamum itu kita harus berniat untuk diperbolehkan melaksanakan sholat. Sedangkan sunnah tayamum itu ada 3. Yang pertama, membaca basmalah. Dan yang kedua, meniup kedua telapak tangan setelah menempakkan tangan ke debu atau pasir. Dan yang ketiga, mendahulukan tangan kanan dari yang kiri. Hal yang membatalkan tayamum ada 3. Yang pertama, semua hal yang membatalkan wudhu. Dan yang kedua, melihat air untuk berwudhu. Dan yang ketiga, riddah. Hal lain yang dapat membatalkan tayamum ialah murtad atau keluar dari agama Islam. Selanjutnya ada hal yang dilarang untuk bertayamum. Selain ketersediaan air melimpah, seseorang dilarang untuk bertayamum dalam kondisi dan situasi tertentu. Kondisi dan situasi yang melarang seseorang untuk bertayamum di antara lain, yaitu yang pertama, berhadas besar. Jika kondisi sudah ditemukan air yang berlimpah, maka wajib untuk mandi. Dan yang kedua, belum masuk waktu sholat. Dan yang ketiga, bertayamum untuk sholat hari raya ataupun untuk sholat jenazah. Sekian penjelasan dari tayamum. Selanjutnya kita akan praktek tata cara bertayamum yang baik dan benar. Sebelum bertayamum, ada beberapa hal yang harus kalian lakukan. Yang pertama, yaitu menyiapkan atau menemukan tempat yang terdapat tanah berdebu atau debu yang bersih. Setelah itu, kalian menghadap kiblat. Lalu ucapkanlah bismillah sambil meletakkan kedua telapak tangan pada debu yang ada di tembok. Yang ketiga, usapkan kedua telapak tangan pada seluruh wajah disertai dengan niat tayamum dalam hati. Baca niatnya adalah nawaitu tayamuma litibahati sholati fardolillahi ta'ala. Kemudian tempelkan telapak tangan kiri pada punggung tangan kanan sampai ke siku. Lalu usapkan juga pada telapak tangan kiri, diusapkan sampai ke siku. Setelah itu membaca doa. Doa yang dibaca adalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadika sholihin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian penjelasan tayamum dari saya. Semoga video ini bermanfaat.
Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.